Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Alvin dalam kelas ilmu pengetahuan sosial dengan materi interaksi antar negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian kerjasama, menjelaskan faktor pendorong dan penghambat kerjasama, menjelaskan tujuan kerjasama, menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama negara-negara ASEAN. Selanjutnya, mari kita simak materi berikut ini. Hubungan antar negara-negara ASEAN semakin diperlukan seiring munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap-tiap negara anggota. Contohnya, kebutuhan sosial, politik, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya, di mana suatu negara dituntut untuk berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara atau dengan dunia internasional. Organisasi internasional dibentuk untuk mengatasi dan meminimalisasi masalah yang dapat timbul dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. ASEAN adalah salah satu organisasi internasional yang bersifat kawasan atau region, tepatnya di kawasan Asia Tenggara. Nah, interaksi antar negara-negara ASEAN ini berwujud dalam sebuah kerjasama. Selanjutnya, apa itu yang dinamakan kerjasama? Kerjasama adalah terjalinnya hubungan antara suatu negara dan negara lain melalui kesepakatan untuk mencapai tujuan. Nah, macam-macam kerjasama di sini ada 3 macam. Yang pertama, kerjasama bilateral, yaitu bentuk kerjasama yang dilakukan antar dua negara. Kerjasama ini terjadi karena kedua negara saling mendapat keuntungan atau kedua negara memiliki hubungan yang sangat baik. Contohnya, hubungan yang dilakukan oleh Arab Saudi dengan Indonesia tentang ibadah haji. Yang kedua, kerjasama regional, yaitu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam satu wilayah. Contohnya adalah kerjasama yang dijalin oleh negara ASEAN. Yang ketiga, kerjasama multilateral, yaitu kerjasama antar dua negara atau lebih. Kerjasama jenis ini bisa dalam satu wilayah atau bisa dalam beda wilayah. Misalnya adalah hubungan kerjasama yang berada dalam satu wilayah, yaitu ASEAN. Sedangkan kalau kerjasama dalam beda wilayah, yaitu OPEC. Selanjutnya adalah faktor pendorong kerjasama. Yang pertama adalah kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antara negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Sebagai contoh, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC, yang kepanjangan dari Organization of Petroleum Exporting Countries atau Organisasi Pengekspor Minyak Bumi. Organisasi ini didirikan pada tanggal 14 September 1961 di Baghdad, Irak. Dan pada saat itu anggotanya hanya 5 negara, yakni Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Selanjutnya, ada juga perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN juga melahirkan sebuah kerjasama. Contohnya, Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, yakni kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Sebagai contoh, negara-negara yang terletak di wilayah
Asia Tenggara, mereka membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Selanjutnya adalah faktor penghambat dalam kerjasama. Yang pertama, adanya perbedaan ideologi. Tahukah kalian, Kamboja dan Vietnam pernah mengalami konflik yang cukup lama, mulai dari tahun 1946 sampai 1991. Konflik ini terjadi karena ada perbedaan ideologi antar dua negara tersebut, yakni Kamboja yang berideologi liberalis di bawah pengaruh Amerika Serikat, sedangkan Vietnam berideologi komunis di bawah pengaruh Uni Soviet. Nah, kondisi seperti inilah yang menyebabkan kondisi negara ASEAN kurang harmonis. Faktor yang kedua adalah konflik dan peperangan. Perbedaan ideologi yang tidak segera diatasi akan menimbulkan konflik dan peperangan. Konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antara negara dapat mengganggu stabilitas negaranya, sehingga akan menghambat kerjasama. Serangkaian konflik yang pernah terjadi di kawasan Asia Tenggara antara lain salah satunya adalah konflik antara Indonesia dengan Malaysia tentang perebutan Pulau Sipadan dan Legitan. Faktor yang ketiga adalah adanya kebijakan protektif. Kebijakan protektif merupakan kebijakan yang melindungi produksi dalam suatu negara. Karena perlindungan itulah, maka bagi pihak eksternal sangat sulit menembus negara yang menerapkan kebijakan protektif. Kebijakan proteksi ini akan menghambat perdagangan bebas, padahal di antara anggota-anggota ASEAN telah menyepakati perjanjian perdagangan bebas atau AFTA yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia. Poin selanjutnya adalah tujuan kerjasama antar negara ASEAN. Kerjasama antar negara ASEAN memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, meningkatkan ekspor-impor. Kegiatan ekspor-impor merupakan bentuk hubungan dagang antar negara. Untuk memperlancar ekspor-impor, maka Indonesia bergabung dalam organisasi perdagangan, sehingga mengetahui kebijakan perdagangan antar negara. Dengan begitu, Indonesia bisa meningkatkan kinerja ekspor tanpa melanggar aturan. Tujuan yang kedua, mempercepat pembangunan nasional. Kerjasama ekonomi antar negara berguna untuk mendapatkan modal dan bantuan pembangunan. Kebutuhan dana tersebut bisa disalurkan melalui Bank Pembangunan Asia, Bank Dunia, atau lembaga keuangan internasional lainnya. Yang ketiga, membebaskan negara dari keterbelakangan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi setiap negara itu berbeda-beda. Kerjasama antar negara diharapkan mampu mengurangi ketertinggalan melalui pemberian bantuan berupa modal, teknik, dan sumber daya manusia yang ahli. Yang keempat, memelihara perdamaian dunia. Perdamaian merupakan salah satu cita-cita yang diharapkan oleh setiap negara. Untuk mewujudkan perdamaian, dibutuhkan peran aktif semua negara di dunia. Perdamaian dunia dapat terwujud melalui kerjasama antar negara.